pada ulang tahun kabupaten yang keempat, yaitu tahun 2007. Pada waktu itu Bapak Freddy Numberi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia datang ke Raja Ampat, dan saat itu pula meresmikan atau mensahkan, mendeklarasikan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari. Tentunya untuk menjaga agar laut dengan semua kekayaan yang ada di dalam, supaya pemerintah bersama masyarakat menjaga bersama-sama sesuai dengan keunggulan atau potensi masing-masing wilayah, keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Mulai dari Kepulauan Riau sampai di Misol, Gak sampai di Samate, ada semua masyarakat. Dengan kami menimbang kepada bangsa dan negara ini kurang lebih 1 juta hektar dari kawasan ini yang menjadi kawasan konservasi. Kalau saya sebagai orang Raja Ampat, saya harus bangga karena saya tinggal di alam yang begitu hebat, begitu kaya, begitu melimpah dengan sumber daya yang begitu banyak, yang hampir lebih banyak di dunia. Itu saya bangga sebagai orang Raja Ampat. Berarti saya harus menjaga Raja Ampat ini baik, supaya dia tetap hebat, tetap dia bagus, dan tetap menarik bagi semua orang. Karena bagi saya Raja Ampat bukan milik orang Raja Ampat saja. Raja Ampat milik semua orang, baik Indonesia, baik internasional.
semua punya Raja Ampat. Raja Ampat merupakan pusat keanekaragaman hayati untuk seluruh dunia. Tidak ada tempat lain di dunia yang punya keanekaragaman hayati laut seperti yang di Raja Ampat. Kita lihat ikan misalnya ada lebih dari 1.500 spesies, dan untuk karang ada hampir 600 spesies. Itu hampir 75% dari seluruh dunia ada di Raja Ampat saja. Tidak ada tempat lain seperti Raja Ampat. Masyarakat di Raja Ampat memiliki bukan hanya tanah tetapi sampai ke laut juga dan terumbu karang dan seluruh sumber daya laut yang ada. Sehingga ini tempat yang menarik untuk kita kerja karena masyarakat merasa memiliki keseluruhannya dan sangat dengan tegas ingin untuk melindungi itu untuk pemanfaatan mereka dan anak cucunya. Pendekatan CI di Raja Ampat adalah cukup sederhana. Kita datang ke masyarakat, kita mendengar dari mereka apa yang menjadi isu-isu terutama mereka, baru kita kerjasama untuk membuat satu solusi. Hal yang kita dengar di sekitar tahun 2004-2003 adalah masyarakat paling concern bahwa mereka sudah mau hilang mereka punya ketahanan pangan. Maksudnya ada nelayan luar datang, mereka ambil ikan dan sekarang makin sulit untuk masyarakat Raja Ampat menangkap ikan sendiri. Selain itu juga mereka merasa bahwa kontrol mereka terhadap mereka punya sumber daya sudah berkurang dengan keberadaan begitu banyak yang datang dari luar. Sehingga solusi yang kita dapat sama-sama adalah untuk menerapkan satu sistem kawasan konservasi laut di mana masyarakat sama pemerintah Raja Ampat sendiri yang mengelola. Setelah kita bicara dengan masyarakat dan kita sudah secara bersamaan ambil keputusan untuk membuat satu jaringan kawasan konservasi, mulai dari tahun 2006 sampai 2007 ada begitu banyak deklarasi adat yang menempatkan daerah-daerah yang akan mendirikan kawasan konservasi laut. Banyak sekali mitra. Bukan hanya CI, ada juga TNC, ada UNIPA dari Manokwari, ada Yayasan Penyu Papua, ada Manta Trust, ada Misol Beseftin, ada Raja Ampat Research and Conservation Center. Sehingga ada juga begitu banyak dari sektor swasta, resort seperti Papua Diving, Misol Eco Resort, Raja Ampat Divers, Papua Paradise. Semua itu juga sangat ikut membantu dan mendukung konservasi. Sebagai orang dari CI, saya sangat merasa bangga kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Raja Ampat. Tapi kita harus jujur bahwa semua perkembangan yang ada di sini dilakukan oleh masyarakat Raja Ampat. Mereka yang merupakan guardians of Raja Ampat. Mereka yang akan menjaga ini sampai selamanya. Dari abad ke-13 semua dunia sudah tahu Raja Ampat. Penulis-penulis Portugal, ya atau penulis-penulis Prancis sudah tahu Raja Ampat. Malah di kita punya negara sini Kerajaan Majapahit itu sudah tahu Raja Ampat. Jadi Raja Ampat sesuatu yang bukan baru, yang perahu baru hanyut orang dapat begitu toh, baru dapat atau ketemu. Raja Ampat ini baku, dia tetap di sini. Raja Ampat sudah jauh. Jauh sebelumnya Raja Ampat sudah dikenal. Adat itu satu organisasi yang terbentuk dari para pendahulu kita. Adat yang lebih duluan daripada pemerintahan formal. Sehingga dengan adat terbentuklah negara. Saya kira adat itu pedoman, seperti filsafat, pedoman hidup. Dari setiap suku itu adat. Kalau kita di sini selalu selenggarakan ritual-ritual adat, ya toh, itu mungkin mempertebal kita punya keyakinan terhadap adat. Itu ritual itu yang paling pokok, ritual-ritual adat. Sebelum ada konservasi kita sudah tahu itu konservasi. Sasi ya seperti tadi jelaskan bahwa buka tutup, ya itu tujuannya kan melestarikan habitat,
ya fauna yang ada. Nah, itu seperti itu. Kalau kita di Raja Ampat, sasi itu sumpah. Seperti kita sasi hutan mangrove. Hutan mangrove ini kita sudah sumpah itu, jangan dikomersialkan lagi. Supaya mangrove itu dia tumbuh bagus, nah, dampaknya untuk masyarakat sendiri juga. Ada kesimpulan konservasi kita setuju. Setuju untuk terapkan di kita punya daerah Raja Ampat ini. Saya sudah melakukan pekerjaan konservasi lebih dulu sebelum saya masuk ke kantor CI. Saya dulu bekerja di Dewan Adat. Kami mengurus alam yang mana melakukan perlawanan kepada penebangan liar yang ada di Raja Ampat. Kami juga melakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak boleh memakai potas atau alat-alat yang menghancurkan laut, sehingga sumber perikanan itu tetap ada bagi masyarakat Raja Ampat itu sendiri. Kenapa konservasi itu penting? Karena konservasi artinya mengatur. Laut perlu diatur dengan baik sehingga bisa memberikan hasil terus-menerus dari saat ini sampai anak-anak cucu kita ke depan. Karena dengan Raja Ampat ini ya, ini sisa titipan Tuhan yang harus perlu dijaga dengan baik. Ya, saya Yesi Leimena, pendeta Yesi Leimena. Kita sekarang ada di Gereja GKI Peniel Fiawat di Kampung Samate, Distrik Salawati Utara di Kabupaten Raja Ampat. Cara konservasi itu bagian dari pelayanan gereja. Karena kami bicara tentang Tuhan Allah yang menciptakan semesta dan manusia yang diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara. Tanggung jawab memelihara ini yang juga dilakukan oleh konservasi. Bagaimana mengajak masyarakat memelihara alam semesta. Ini juga tugas gereja. Kami harus memelihara karena itu bagian dari tanggung jawab kami yang dititipkan alam yang kaya di Papua ini, yang juga harus kami jaga. Tidak sekedar menguasai, tapi memeliharanya. Kalau di Alkitab itu bilangnya di Kejadian 2 ayat 15 dan 16. Kami harus memelihara. Jadi tugas konservasi juga tugas gereja. Karena itu perintah Tuhan. Dan karena dengan memelihara, itu kami sebenarnya sedang menjaga diri kami sendiri. Ketika saya memelihara alam semesta, saya sedang menjaga diri saya yang ada tinggal di dalam alam semesta ini. Jadi untuk kebaikan saya sendiri, saya harus melakukan konservasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pandangan mata yang saya lihat, pulau-pulau yang begitu indah kelihatan. Begitupun kalau saya dari laut melihat ke daratan, gunung-gunung yang bentuknya seperti mata gergaji. Maka pengerasaan bahwa ya Allah, bersyukurlah kami dengan adanya kita anak adat. Gunakan itu, kita laksanakan dia. Nah, ini dalam hati kami setelah berada di sini. Jadi kita cinta
ciptaan Allah yang seindah itu bagi kita. Semua pada lengkap, menjamin kehidupan semasa kita berada di dunia. Laut, darat, dan isinya. Lautan ada isinya, darat pula ada isinya. Agama akui, melarang kehancuran. Berbuatlah yang baik, hindarkan yang tidak baik. Semua kami itu kita kembali kepada masa-masa lalu yang betul-betul makmur. Untuk kebahagiaan kita pun anak cucu yang masa-masa mendatang. Seperti inilah hati kami. La ilaha illallah. Keluar itu setengah 8, sudah mulai gelap, sudah mulai keluar. Terus ada yang berlabuh pas daerah arus, tetap dia sibuk. Dalam arti harus dia dayung. Kalau tidak dayung kan tetap hanyut. Kalau di sini kan nelayan sudah kuasai tempatnya, dalam arti sudah lokasinya. Jadi nelayan penggawe juga sudah tahu posisi yang bisa berputar, bisa maju, bisa mundur, bisa tahu semua. Oh di sini bisa masuk. Oh di sini arus tidak bisa masuk sini, kita harus putar ke sini. Walaupun perahu begitu kan tetap bisa lolos ke darat. Kalau cerita dari awal tentang ikan lema, pertama kita lobe itu belum tahu tentang cara lobe lema. Nah, jadi pada pertama kali kita ketemu, kita tidak tahu, tidak bisa membawa ke darat, kita takut dengan sampai dia lari. Jadi kita cuma tahan di laut, baru tikam saja. Terus yang kedua mulai rencana. Kita mulai pikir-pikir, coba kita pakai, dulu kan pakai timba akasia. Kita bikin, mulai tes. Ternyata kita antar ke darat, langsung kering. Langsung kering, oh bisa kita timba. Pas dapat kawan yang besar itu, bisa sampai 1.000 dalam satu malam. Tapi waktu itu dia musimnya tidak sama dengan sekarang. Musimnya itu lumayan. Kalau perahu-perahu besar itu sampai capek juga. Nah, ikan lema ada bertelur banyak lebih. Kalau memang cuma hanya diambil untuk begitu-begitu saja baru tidak dibatasi, berarti ke depan kan apa jadi atau tidak lagi. Mereka putuskan untuk harus 2 malam kita kasih istirahat, untuk lema harus bebas. Sehingga sekarang kita sudah mulai ada sistemnya, ada aturan-aturan yang untuk membatasi supaya bisa ke depan itu berjalan terus. Kita takut dengan seperti kita yang ada sudah rasakan, kita ke depan yang dari belakang tidak tahu, cuma dengar ikan lema tapi sudah lihat. Jadi begitu. Pekerjaan saya nelayan. Biasa saya kalau melaut itu agak jauh sedikit. Sekarang kan ada beberapa tempat yang ditentukan untuk kita bisa mancing dan ada beberapa tempat yang dikhususkan untuk konservasi. Lalu sih selama ini kami tidak melakukan aktivitas mancingnya karena itu salah satu tempat yang kami lindungi. Kami mancing di luar daripada tempat itu. Tempat terlarang itu istilahnya dijadikan jadi salah satu bank yang menampung semua ikan. Supaya ikan itu dia bertambah banyak di salah satu daerah tempat konservasi, lalu dia mensuplai ikan-ikan yang besar dan yang kecil, mereka keluar dari tempat induk itu. Lalu
kami bisa mancing di tempat yang tidak termasuk dalam tempat konservasi ini. Sekarang kalau kita mancing di pinggir kampung sini, ya bisa dapat sampai sekitar 20 sampai 10 kilo. Berarti ikan sudah mulai keluar dari tempat yang kami lindungi. Mereka sebenarnya sudah tahu bagaimana konservasi itu menjadi mantap. Yang dilihat adalah mereka sudah sedikit-sedikit merasakan hasil-hasil itu. Tapi begitu kami masuk di konservasi dan justru memilih untuk menjadi tim monitoring, kami bisa melihat perubahan-perubahan dari tahap ke tahap, yaitu pertama sekali itu benar-benar banyak rabel, banyak sesuatu yang ikan yang banyak yang kurang karena illegal fishing dan perubahan-perubahan, dan ini memang benar-benar harus dijaga. Sebagai seorang yang benar-benar tiap hari melakukan tugas itu adalah benar-benar begitu pas kita melihat sesuatu yang ada di areal yang sudah hancur, kita melihat itu adalah hal yang menjadi tantangan untuk kita, untuk bagaimana kita harus membuat itu menjadi pulih kembali. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa di dunia ini kita semua punya. Berarti laut ini kita semua punya. Jadi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita. Jadi apapun yang kecil sampai yang besar, kita semua jaga. Terutama kita punya laut ini yang selalu dijaga oleh konservasi. Di mana konservasi ini melakukan patroli. Saya katakan kepada anak-anak bahwa terumbu karang ini penting bagi kita semua. Seandainya kalau terumbu karang ini kita merusak, maka semua habitat yang ada dalam laut akan punah. Di dalam sekolah minggu saya harus kemukakan hal itu kepada anak-anak, supaya mereka bisa tahu dan mereka bisa sadar bahwa laut sampai di seluruh dunia ini Tuhan yang buat bagi kita. Jadi artinya kalau kita merusak satu, laut ini akan rusak. Berarti kita mau kemana?
Mereka beroperasi pada malam hari juga mereka operasi. Mereka menggunakan kapal-kapal besar. Seperti di sini kapal-kapal ikan, ya dikatakan dari ikan Sulawesi, ikan merah. Mereka bodi-bodi kapal-kapalnya tipe itu semua. Baru terjadi kemarin. Itu mereka masuk secara serentak. Itu bukan satu, kami sendiri tidak mampu untuk menghadang mereka. Karena ini ceritanya bukan hanya satu kapal. Ini ada sekitar empat. Jadi sebagian kan itu di dalam krunya mereka lebih banyak daripada kami punya tim. Nah itu yang sekarang kami harus waspada juga. Dari bersama-sama dengan Polairut juga membantu kami waktu itu. Ya itu sudah beberapa kapal yang sudah kami tangkap dan ya tidak salah sudah diproses di Kabupaten Raja Ampat. Termasuk 7 kapal yang tahun lalu itu pun juga kami sudah tangkap waktu itu. Kita yang ada di sini dalam satu tim, kita harus jalan. Kalau kita mengawasi dia secara ketat seperti ini, berarti ke depan ada harapan. Satu tujuan yang sama untuk menyelamatkan alam dengan secara baik, maka ke depan kita akan menikmati hasilnya lebih sangat luar biasa. Itu seperti itu. Itu yang diharapkan. Perlunya untuk tetap pelaksanaan patroli, karena kita tahu bahwa Raja Ampat ini wilayahnya cukup luas. Itu tidak mudah untuk mengawasi. Ini adalah hasil tangkapan tahun 2012. Pelaku berjumlah 6 orang. Pelaku ini begitu digeledah ditemukan ini sebanyak berapa? 27 bom molotov. Dampak yang akan timbul ketika para pelaku ini melakukan pengeboman ikan, yang pertama di sisi lingkungan hidup. Tentunya kalau kita lihat kerusakan yang timbul itu semua karang, ikan, biota laut di sekitar daripada ledakan itu dia hancur. Kalau yang kedua, bagi masyarakat di sekitar itu tentunya hasil tangkapan untuk nelayan, bagi masyarakat kampung tentunya berkurang. Karena ikan-ikan yang dibom ini untuk penangkapan berikut sudah tidak ada lagi. Dan ketiga, banyak yang datang dari negara-negara asing, tentunya untuk melihat keindahan itu akan dampaknya timbul suatu ketika orang akan tidak akan datang lagi. Makanya itu kita tetap harus punya komitmen untuk memberantas semua kejahatan yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan bahan peledak. Harapan kita untuk keindahan Raja Ampat ini jangan sampai sirna pudar karena begitu banyak pelaku-pelaku bom ikan. Dengan harapan ini kami juga harus punya komitmen ke depan bahwa yang kita jaga ini adalah untuk sumber daya alam Raja Ampat tetap utuh, konservasi tetap terjaga. Kalau bicara masalah alam dengan masyarakat Papua itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan karena masyarakat Papua secara adat, secara kultur gitu mereka itu sangat dekat dengan alam. Jadi itu yang saya alami ketika jadi masih kecil dulu, masa kecil, dan menurut saya ya sekarang mulai bergeser lah. Tapi kalau bicara masalah alam dengan orang Papua itu masyarakat Papua itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Ya saya lahir di sana, lahir sebagai anak Papua. Jadi ya bagi saya Papua itu ya segalanya bagi saya gitu. Yang jelas banyak sekali perubahan. Ketika saya kecil dulu di Sorong itu hutan-hutan di samping rumah saya masih sangat banyak. Saya bisa main di kali di pinggir rumah saya. Kita dulu masih kecil tuh kalinya bersih sekali. Saya ingat pagi-pagi kalau kita mau pergi sekolah itu tinggal nyebur ke kali gitu loh. Nyebur ke kali, mandi selesai pergi ke sekolah. Jadi ya itu semua hilang sekarang. Semua hilang. Sampah di mana-mana.
Kita sekian puluh tahun kayaknya terbenam dalam masalah sampah dan kotoran yang sangat luar biasa di daerah Sorong terutama. Jadi saya kira kalau kemarin ada gerakan mulai sekarang ada bank sampah dan itu wah itu luar biasa bagus dan saya sangat appreciate sekali gitu loh, sangat senang gitu loh. Jadi ya itu yang harus dilakukan. Tapi pemerintah ini kan punya tanggung jawab bagaimana membangun daerahnya. Nah dia harus buat peraturan daerah. Buang sampah kalau bisa didenda mahal begitu loh. Terus ya buatlah tempat-tempat sampah yang ini, tempat pembuangan sampah yang benar gitu loh. Dilarang masyarakat buang sampah ke laut, jangan buang sampah ke sungai. Itu harus ada peraturan dan pemerintah yang harus memulai itu. Saya lihat sekarang. Jadi hutan-hutan yang sekitar Raja Sorong itu, dulu saya kan daerah Malanu. Dulu tempat saya itu udah ujung kota. Jadi kota Sorong terus rumah saya ini sudah selebihnya hutan gitu loh. Yang benar-benar masih hutan. Kita tahu ini ada dahan tali yang punya air, kita tinggal potong, terus airnya keluar kayak air selang gitu, tinggal kita hidup gitu. Kalau Papua jadi seperti di kata-kata lagu itu, bersama angin, bersama daun aku dibesarkan. Itu saya alami waktu kecil gitu loh. Saya kira kesadaran itu harus dibangunkan kembali, reboisasi harus, tanam kembali hutan-hutan dan sampah, masalah sampah itu bagi saya itu masalah yang sangat-sangat penting diperhatikan. Sebelum bank sampah ini hadir di kota Sorong, sampah terlalu banyak berserakan, tumpuk-tumpuk. Jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama itu bertabrakan semua. Pantai, di pinggir pantai apalagi, di atas laut bahkan di dalam dasar laut. Terumbu karang mati semua akibat karena itu. Setelah kami sudah bentuk, ambil masyarakat sebagai pekerja di dalam bank sampah ini, beberapa orang, setiap hari Jumat itu mereka kumpulkan sampah dan puji Tuhan kota ini sudah mulai bersih. Kami di bank sampah mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah. Jadi sampah yang kami pilah yaitu organik dan non-organik. Yang organik kami mengajarkan masyarakat untuk membuat komposter di rumah sendiri. Kemudian yang non-organik membawanya ke bank sampah untuk kami beli. Sampah saja bisa mendatangkan uang. Untuk Kampung Baru sendiri, omset yang kami dapat selama kurang lebih 7 bulan itu 14.980.000. Itu uang nasabah. Uangnya menabung sampah di tempat kita. Sudah beberapa masyarakat yang mengambil untuk kepentingan anaknya sekolah atau kepentingan lain. Laut ini mendatangkan omset buat penduduk Raja Ampat. Tapi laut juga salah satu paru-paru dunia. Kalau laut kotor berarti kita punya hidup juga nanti kayak begitu. Mari kita ambil sampah-sampah plastik atau sampah-sampah apa saja yang ada di pinggir-pinggir laut dan sampah rumah tangga kita sendiri dikumpulkan dengan cara memilah-milah. Jadi supaya laut kita bersih. Dulu saya adalah nelayan hiu. Tahun 2000 saya ikut mencari ikan hiu di daerah Waigeo, di daerah Misol. Kami sering mencari hiu siang bahkan malam. Untuk menangkap hiu, kami sering menggunakan umpan ikan pelagis seperti ikan cakalang, ikan oci, ikan lema, dan ikan pelagis lainnya. Kadang kami menggunakan umpan lumba-lumba untuk menangkap hiu. Dan setelah kami mendapat hiu itu, kami hanya mengambil siripnya dan membuang kembali tubuhnya ke laut. Itu kadang masih hidup ikannya. Tahun 2008 saya bergabung bersama CI. Di situ saya belajar ternyata hiu adalah penyeimbang ekosistem di dalam laut. Tanpa hiu, ikan-ikan di laut pasti akan berkurang. Karena ternyata hiu adalah pemakan ikan-ikan yang sakit. Agar penyakit yang ada di ikan-ikan itu tidak menyebar kepada ikan yang lain. Saya juga baru tahu bahwa setiap tahunnya itu ada sekitar 70 juta hiu yang dibunuh di seluruh perairan dunia. Tanpa saya sadari, saya mengancam perikanan masyarakat Raja Ampat karena saya tangkap hiu itu. Bukan hanya itu, Indonesia kemudian pada tingkat daerah
juga telah mendorong, bahkan membuat suatu kebijakan yang sangat tepat dengan membuat peraturan daerah tentang perlindungan biota langka di laut, diantaranya Parimanta. Satu kabupaten yang bisa dikatakan pionir adalah Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Kita tahu bahwa Raja Ampat adalah suatu wilayah yang lautnya keindahan lautnya sudah sangat terkenal. Ada Wayak yang saat ini tingkat kunjungan pariwisata dari seluruh dunia sangat meningkat. Bahkan untuk mendapatkan kesempatan menyelam di perairan Raja Ampat termasuk melihat Parimanta ini, orang bisa antri sampai 6 bulan. Dan karena itu atas inisiatif, tentu saja atas dukungan dari teman-teman mitra konservasi, terutama CI ya, Conservation International, akhirnya pemerintah Raja Ampat menetapkan suatu peraturan daerah yang melarang penangkapan Parimanta. Pada tahun 2014 awal, pemerintah pusat juga mengambil langkah yang cepat dengan mengeluarkan satu keputusan menteri yang melarang penangkapan Parimanta secara menyeluruh. Saya mau berenang dengan ikan hiu untuk yang pertama kalinya, dan ini berenang saya yang kedua kali di Raja Ampat. Saya sangat takut, gemetar dan mungkin mau menangis sedikit, tapi kita mau coba. Abang jangan jauh-jauh dari aku. Luar biasa, Raja Ampat mantap, keren, excited, senang, menakutkan juga, tapi luar biasa, betul-betul worth it. Mereka hanya berenang di sekeliling kita dan seperti tidak menghiraukan kita dan tidak menganggap kita sebagai ancaman. Mereka biasa saja. Waktu sebelum masuk betul-betul menyeramkan dengan semua tontonan film yang menyeramkan tentang hiu, tapi waktu masuk dan berenang dengan mereka, ya mereka sebenarnya hanya ikan yang sepertinya lucu dan sempat ingin memegang, tapi mungkin lain kali. Ya, mereka lucu sekali dan tidak menyeramkan sama seperti ikan lain yang ada di akuarium, cuman mereka ada di laut. Keren, keren.
Elizabeth harus berenang dengan hiu dan harus juga ikut menjaga hiu. Raja Ampat punya emas yang tinggal orang datang lihat, tetapi orang memberikan duit. Orang memberikan uang terus-menerus karena emas yang ada di Raja Ampat tidak bisa diambil. Cuma mesti dilihat saja, tetapi harus taruh uang di sana. Ini yang harus masyarakat Raja Ampat mengerti dan harus jaga itu baik. Sehingga emas ini terus memberikan kehidupan, memberikan masa depan yang baik bagi kabupaten ini dan Kabupaten Raja Ampat dan orang Raja Ampat itu sendiri. Awal-awal saya selaku orang arborek yang awal-awal seharusnya kami tidak pernah berenang dengan manta. Tapi begitu pas kami kerja di dunia penyelam, begitu pas menyelam dengan manta, ternyata saya berpikir bahwa itu benar-benar luar biasa sekali dan sesuatu yang tidak pernah saya alami begitu. Masyarakat sudah benar-benar merasakan dan berlomba-lomba bagaimana untuk berkompetisi di dalam pariwisata itu, yaitu ada yang sharing antar tamu, ada yang sharing bermimpi untuk bangun homestay, terus tiap hari kita harus jalan dengan orang bule di tengah kampung. Jadi saya ini bergerak debi dan pariwisata. Saya ini bergerak di dalam hutan. Kami punya perlindungan dalam hutan ini, saya sendiri mau katakan masih utuh sampai hari yang ada. Kalau burung cendrawasih, memang ragamnya saya tahu pas, dan saya bikin seperti itu kan suaranya seperti itu, suaranya seperti ini, suaranya seperti ini. Itu menurut kita punya moyang itu lebih khususnya untuk burung cendrawasih. Kami pikir bahwa dulu kami tidak tahu, tapi sekarang sementara kita punya kabupaten masih berjalan dan pariwisata masuk itu, kami tahu tempat kita harus dilindungi. Semua satwa. Kalau kita jaga konservasi ini betul-betul satu saat yang nanti kita dapat berkat. Mungkin besok lusa kita punya generasi nanti mereka nikmati sampai selama-lamanya. Nama saya Maria Fakdaber. Dan hari-hari itu tempuh pekerjaan saja. Jadi kita punya keterampilan ini, tamu-tamu yang datang itu yang beli. Jadi kira-kira satu topi itu 1 minggu begitu. Tamu-tamu yang datang dari kapal, dari speed, baru dia yang beli punya topi-topi ini. Dan topi-topi ini untuk kita jahit jadi uang ini untuk tempuh anak-anak sekolah. Bertahun-tahun punya pekerjaan ini saja, anyaman ini. Yang keterampilan ini bukan mama sendiri, tapi ibu-ibu di sini semua. Orang tua kita pun belum lahir, anyaman dan pokoknya tradisional kita ini sudah mulai muncul dari dulu. Jadi anyaman itu kami digunakan untuk adat. Orang tua kami membuat adat istiadat, perkawinan yang kami sementara jalani dengan kehidupan kami di Raja Ampat ini, terutama kami di kampung Sawingraya. Dari kami, terutama ibu-ibu ya, kami harapannya sangat besar. Pertama, menjamin kehidupan ekonomi dalam kampung ini, sehingga anak-anak kami atau adik-adik kami yang pergi sekolah jangan begitu saja, tapi dari hasil ini kami bisa sekolah dan menjamin ekonomi
ekonomi rakyat yang ada di dalam kampung Salimba ini. Ya, yang kami mengharapkan itu lebih baik lagi. Awalnya LSM yang berbicara tentang konservasi di Raja Ampat, berbicara tentang laut, tapi itulah kami masyarakat lokal menanggapi hal itu adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sering kami katakan bahwa kenapa larang laut, baru kami mau hidup di mana. Ketika saya secara pribadi tahun 2007, saya masuk di Papua Diving sebagai karyawan di sana selama kurang lebih 3 tahun. Saya begitu belajar. Saya sendiri sadari hal itu bahwa ternyata apa yang selalu kami katakan itu maksud dan tujuan seperti ini, sehingga laut itu bukan dilarang, tapi kita tangkap yang teratur sehingga jangan habis tapi dia berkelanjutan. Homestay saya beri nama Nudi Branch Homestay. Di sekitar depan homestay mangrove yang ada ini banyak sekali Nudi Branch, sehingga saya berikan nama homestay saya, dia masih berkaitan dengan spesies yang ada di sekitar homestay saya. Homestay di Raja Ampat ini sangat membantu, sehingga membuka suatu lapangan kerja yang kecil di dalam setiap kampung masing-masing. Yang selalu berkunjung ke homestay saya itu dari berbagai negara dan juga Indonesia, karena semua homestay yang ada di Raja Ampat ada di www.stay Raja Ampat, sehingga seluruh dunia untuk mencari informasi untuk masuk ke Raja Ampat lewat website itu, sehingga di mana saja wisatawan dari berbagai negara sudah berkunjung ke sini. Saya tiba di Raja Ampat tahun 2002 dan saya datang di sana karena saya dengar tempatnya dan korang dan ekosistem luar biasa bagus. Saya tiba dengan kapal pesiar dan kita langsung ke Mesul. Di Mesul saya pertama kali injak pantai, dan di pantai ada tempat untuk nelayan yang mencari hiu. Nelayan sudah berangkat dari pantai, tapi di pinggir pantai, di lautnya ada bayi dari hiu. Sirafnya sudah dipotong, dimati, dibiarkan di laut. Jadi dari waktu itu saya sudah tahu saya harus berkomitmen untuk menjaga ekosistem di Raja Ampat. Tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan nanti habis semua, merusak dari manusia. Jadi visit sama misi untuk Misalika Resort untuk kerja bersama dengan masyarakat lokal dengan yayasan untuk menjaga lingkungan. Saya jadi salah satu bisnis yang masuk di sana, bisa buka lapangan kerja untuk masyarakat yang dulu nelayan, dan kita bersama bisa jaga hasil laut, bisa jaga karang, bisa jaga ikan untuk masa depan, untuk anak cucu mereka. Karena kita semua sudah lihat, kalau kita tidak menjaga, setiap tahun semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil hasilnya dari laut. Jadi bertiga
masyarakat lokal, tamu sama resort, kita bisa jaga supaya untuk ke depan si ada dan setiap tahun tambah lebih bagus. Kita kerja bersama dengan orang adat. Kita bantu mereka menjaga hak dan tempat dan hasil mereka. Kita buka patroli. Patroli kita orang adat, orang dari marga yang punya hak, orang dari komunitas dari Misul. Jadi itu mereka yang keluar untuk berhenti orang nakal atau orang luar datang untuk kasih hancur mereka punya lokasi. Nama saya Hader Yelfom. Terus saya di sini sebagai tokoh adat. Saya kan biasa pembeli hasil laut dari sudah mungkin menjelang 10 tahun lebih. Jadi saya bisa tahu sedikit-sedikit tentang perubahan yang mana yang sebelum perusahaan masuk dengan yang sekarang yang sudah perusahaan masuk. Saya sudah bisa merasakan bahwa setiap tahun itu hasil itu tadi tetap dia menurun. Karena dulu tidak ada orang yang istilah jahat. Jahat maksudnya dia merusak alam, dia bom, dia bius. Dulu tidak ada. Jadi kalau hasil itu 100% itu tetap masih 100%. Kalau sekarang sudah turun sampai 40% juga masih lagi. Ya karena ada pengaruh bom, pengaruh bius. Seperti pembom kan dari luar, pembiusan juga dari luar. Akhirnya terpengaruh putra daerah. Dia pengaruh ikut-ikut jejak seperti itu. Akhirnya sendiri yang merusak dia punya tanpa hidupnya sendiri. Makannya sendiri juga susah. Jadi sudah ada perbedaan jauh. Saya sebagai jabat kepala kampung selama 35 tahun yang berdomisili dan anak putra daerah Kampung Yelu. Menurut keluarga dan asal turun-temurun itu, saya dan keluarga termasuk orang Matbat asli yang punya keturunan sampai berakhir dengan kami ini 17 generasi. Saya punya tugas sebagai kepala kampung, yaitu sudah harus melindungi wilayah. Jadi wilayah yang seperti ini kan wilayah adat. Di sinilah kami harus punya tanggung jawab. Itulah sampai mendorong kita untuk bisa menjaga sambil menerima perusahaan Mr. Andi Misul Eco Resort untuk mengelola atau masukkan para wisata di situ. Di samping bisa menjaga lingkungan. Untungnya dari perusahaan wisata Mr. Andi juga lihat ke masyarakat. Kemudian masyarakat punya hidup yang ada di wilayah kontrak ini pun ada bertambah. Hasil laut lola atau ikan sama saja. Jadi saya pikir bahwa untungnya kontrak yang kita bekerja sama dengan wisata ini itu punya manfaatnya besar. Sejak kita mulai no-take zone, daerah larang tangkap, kita lihat perubahan jumlah ikan luar biasa, luar biasa. Di awal, salah satu contoh hiu. Waktu kita mulai di sana, hampir kita jarang lihat hiu. Kita menyelam. Satu kali, mungkin 10 kali kita lihat hiu. Satu kali kita menyelam, jarang lihat hiu. Tapi sekarang, itu sudah kembang, sudah ada banyak sekali. Setiap kali kita menyelam, kita lihat berapa macam hiu. Di dalam teluk di Misuriko Resort, kita lihat ada sekitar 20 ekor hiu hitam, hiu reef hitam. Jadi mereka kembang sangat bagus. Dan ikan-ikan lain juga kembang banyak. Oh alam pun seakan mengerti kawan. Hari pesta pangku sagu, yeah, 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 yo, pangku sagu, yo, rame-rame, sambil menyanyi. Saya menghimbau kepada
khususnya masyarakat ataupun tokoh-tokoh adat, tokoh agama yang bermukim atau terdapat di Misol Selatan ini, marilah kita sama-sama mendukung pelestarian alam, mungkin melalui pariwisata segala macam, guna untuk kita mempertahankan keindahan alam yang ada di Misol Selatan ini, seperti itu. Coba bayangkan, kalau kita bisa dapat semua masyarakat di seluruh Raja Ampat, masing-masing kampung bisa kerja bersama untuk bikin sama salah satu daerah yang dilindungi seperti no-take zone kita, hasilnya sangat bagus, luar biasa. Bukan cuma untuk konservasi, bukan cuma untuk ikannya, tapi untuk masyarakat sendiri, untuk ekonomi kampung juga. Kalau kita bisa bikin seperti itu, dan saya percaya kita bisa, itu paling satu di dunia. Sudah luar biasa hasilnya. Saya pikir apa yang sudah diterapkan di Raja Ampat merupakan salah satu model, bukan hanya untuk Papua, tetapi untuk seluruh Indonesia, yang sangat baik bagaimana masyarakat bisa kelola mereka punya sumber daya laut. Raja Ampat merupakan salah satu tempat yang sangat istimewa di dunia, tetapi juga sangat sensitif. Tetap akan ada beberapa pengaruh dari luar yang mungkin akan mau coba berubah apa yang adanya. Oleh karenanya kita harus semua was-was dan semua akan harus sangat membantu Raja Ampat, pemerintah maupun masyarakat, agar Raja Ampat untuk selamanya adalah berlian untuk. Jadi saya mohon, saya menghimbau supaya ke depan itu dari semua kampung yang ada di Raja Ampat, supaya mereka harus sama seperti Arborek, tempat tertentu artinya salah satu tempat yang dikatakan konservasi, itu saya minta supaya semua orang tidak boleh melakukan aktivitas mancing. Dan tempat itu dijadikan bank ikan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua di Raja Ampat ini, kita lindungi secara khusus tempat konservasi seperti daerah perlindungan. Kita sebagai warga masyarakat adat ini, kita tidak boleh tinggalkan apa yang sudah dijalankan dari para leluhur sampai ke kita ini, generasi kita ini, ya terutama yang kita bicarakan di sini sasi, ya, itu perlu dipertahankan. Itu kita kembali ke iman, toh. Kita selaku manusia yang beriman patut kita mensyukuri. Nah, kita mensyukuri apa yang telah Allah kurniakan untuk kita, suku Raja Ampat. Nah, kita patut mensyukuri itu. Nah, dan jangan hanya mensyukuri, tapi kita perlu, kita perlu jaga, supaya yang tadinya sudah dikenal baik, sudah dikenal kaya dengan kekayaan laut, ini bisa dipertahankan sampai ke generasi anak cucu kita. Ya, jadi untuk itu kami atas pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat, ya, mari kita jaga, ya, kita lestarikan
Karena dari laut lah kita makan, dari laut kita hidup. Untuk itu mari kita jaga sama-sama supaya hasil yang ada atau potensi yang ada tetap bahkan waktu akan kita meningkat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Raja Ampat. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Masih ada kampung-kampung yang belum menerima secara langsung. Tetapi dampak dari konservasi itu mereka sudah rasakan. Nah, cuma mereka tidak bisa bedakan. Itu yang sehingga kami percaya bahwa suatu saat semua masyarakat Raja Ampat akan merasa Raja Ampat itu penting sekali untuk kehidupan mereka ke depan. Kita tidak bisa berbicara konservasi itu 1-2 kali atau cuma batas waktu tertentu, tidak bisa. Kita harus terus memberikan pengertian terus bahwa konservasi itu penting. Nah, karena cuma dengan cara konservasi kita bisa menyelamatkan sumber daya alam kita untuk bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Yang jelas kalau harapan saya ke depan untuk masyarakat Papua, terutama anak-anak Papua ke depan, satu hal yang pasti bahwa saya pengen mereka itu maju. Saya pengen mereka sukses dan mereka bangga jadi orang Papua dan mereka harus sukses gitu di atas tanah Papua. Itu harapan saya. Saya pengen anak-anak Papua itu datang dengan rasa bangga bahwa I'm Papuan. Saya and I'm proud gitu loh sebagai anak Papua. Karena saya bisa sukses di tanah saya begitu loh. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua, keriting rambutku hitam. Aku Papua. Bagi saya Raja Ampat, kalau lagunya Edo Kondologit, Papua itu sepotong surga yang jatuh ke dunia. Jadi ini surga. Saya orang Ambon. Saya lahir besar di Papua, di Sorong. Dan saya mencintai Papua. Saya berharap orang Papua lebih mencintai tanah ini sendiri. Kalau ada banyak orang datang peduli dengan konservasi, karena kecintaan untuk tanah ini, orang Papua harus lebih. Gitu. Dan bagaimana lebih? Ya saya punya sikap hidup yang harus lebih menjaga tanah ini. Karena ini bukan sekedar untuk saya, habis ini habis. Ada banyak generasi ke depan yang perlu tanah ini tetap ada dalam keadaan yang baik. Seperti itu. Jadi harapan saya, kalau saya saja yang hanya lahir besar di tanah ini, cinta tanah ini, apa pula orang Papua asli harus lebih cinta tanah ini. Dan cintanya bukan bilang cinta saja. Cintanya harus dalam bukti kehidupan yang sungguh jaga tanah ini. Itu saja. Air. Tisu. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Kita
di